disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayat 7 kita boleh baca bersama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Janganlah 1, 2, 3. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Oke. Nah, kemarin udah dikasih renungan di ayat 8 mengenai semua yang benar ya. Siapa yang bawain renungan hari Jumat di sini? Siapa? Apa yang benar itu apa? Apa semua yang benar? Masih ada yang inget gak hari Jumat? Semua yang benar itu apa? Yona? Apa semua yang benar? No idea. Lagi bikin ujian ya. Ini ujian apa sih? Matematika lagi. Aduh, persetan lah dengan semua ini. Saya matematika belum belajar gitu ya. Apa? Kamu siapa namanya? Atalia, Teofilia. Apa semua yang benar? Jadi kan renungan seminggu ini nih full kalian akan baca. Kemarin juga dari sini kan, bener kan? Kalian akan baca Filipi 4 ayat 8. Nah, nanti guru akan menjelaskan semua yang benar, truth gitu ya. Terus ini semua yang mulia. Terus besok Selasa semua yang adil. Terus besok lagi semua yang suci. Besok lagi semua yang manis. Dan seterusnya gitu. Jadi kita harus menyimak apa semua yang benar itu kemarin dijelasin. Semua yang benar pasti semua yang adalah kebenaran gitu ya. Yang boleh kalian baca di ayat-ayat atasnya gitu ya. Misalnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang benar gitu ya. Yang melampaui segala akal, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus gitu ya. Nah, kenapa kita itu hatinya gitu atau pikiran kita kurang terpelihara gitu ya? Karena kita nggak punya damai sejahtera Allah. Nah, ini namanya kebenaran gitu ya. Kebenaran itu satu statement gitu ya. Satu statement yang ya benar gitu ya dari Alkitab dan kita terima gitu ya, bahwa kenapa sih hati saya gitu ya, pikiran saya kurang dalam Kristus gitu ya. Karena saya kurang punya damai sejahtera Allah gitu ya. Nah, hari ini kita bukan ngomongin yang benar gitu. Kita ngomongin yang mulia gitu ya. Nah, mulia ini berhubungan dengan panggilan gitu ya. Apa sih panggilan orang Kristen gitu ya? Panggilan orang Kristen bukan seperti orang dunia ini juga sama ya. Kita juga ya, kalian ujian matematika juga sama ya. Orang Kristen gak diloloskan dari ujian matematika ya. Nggak karena kamu Kristen matematika kamu langsung 100, gak perlu ujian. Enggak gitu ya. Kamu juga tetap harus mengerjakan matematika. Kamu juga harus mengerjakan bahasa Inggris. Bahkan di sini ada tambahan filsafat gitu ya, yang sekolah lain juga nggak dapat gitu ya. Sama, panggilan kalian sama seperti orang dunia juga, sama mengerjakan soal dan seterusnya juga ya. Tapi selain makan, tidur, berak, ujian, apalagi bersahabat dengan orang lain selayaknya manusia, kumpul-kumpul keluarga, makan pizza, makan Coca-Cola, nonton bola bareng, ada panggilan lain gitu ya. Ada hal yang mulia yang harus kalian kerjakan gitu ya. Semua yang mulia itu apa? Kita boleh cerna dari ayat yang tadi kita baca di ayat 7 ya. Salah satunya ini ya. Kan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah panggilan yang mulia ya. Panggilan orang Kristen adalah apa? Memelihara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus gitu ya. Kalau orang lain apa ya? Orang lain bukan orang Kristen gitu ya. Ya dia boleh hidup seenaknya gitu ya. Karena dia bukan Kristen gitu ya. Ya tentu dia ada kitab ya, dan kitab dia juga mengatur gitu ya. Mengatur dia tidak boleh sembarangan, dia tidak boleh berjudi, mungkin dia tidak boleh membunuh orang lain, mungkin dia tidak boleh menipu orang lain, mungkin gitu ya. Mungkin nggak ada kitab juga yang nyuruh dia nipu orang lain gitu ya. Atau dia juga nggak boleh ngebom orang lain mungkin, tapi dia salah tafsir Alkitabnya gitu, mungkin dia salah tafsir kitabnya mungkin gitu ya. Tapi apapun itulah, whatever panggilan mereka gitu ya. Yang kita tahu panggilan kita, panggilan hidup
orang Kristen yang mulia adalah menjaga hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus gitu ya. Sekalipun kalian lagi ujian matematika gitu ya. Apa sih maksudnya menjaga hati dalam pikiran dan Yesus? Ya simpel lah, jangan ada pikiran nyontek gitu ya. Ya udah, kalau nggak bisa nanti kira-kira nggak bisa, ada remedial nggak pasti matematika? Ada kan ya? Nggak ada, ya udahlah, kan nggak naik kelas kan nggak apa-apa, tahun depan diulangin lagi kan, bisa kan? Nggak apa-apa kan, daripada kalian nyontek gitu maksudnya. Ya mau gimana, habisnya ini udah terakhir ujian gitu. Tapi ini kan baru UAS ya, ngomong-ngomong baru semester 1 kok, maksudnya masih ada ini ya. Nah, maksudnya menjaga hati itu apa ya? Oke lah, kali ini misalnya kalian gak bisa matematika gitu ya, udah mati-matian masih gak bisa nih matematika misalnya gitu ya. Ya udah, coba lagi gitu, coba lagi, bukan tahun depan, coba lagi semester depan nih, cobain serius lagi gitu ya. Jaga hati kamu, jaga pikiran kamu, coba lagi belajar jadi anak-anak siswa yang disiplin lagi belajar gitu ya. Coba merubah gitu ya, merubah sikap, merubah disiplin. Jadi apa ya, orang Kristen tuh bukan yang aneh gitu ya, dikit-dikit pikirin Alkitab gitu, dikit-dikit pikirin Tuhan Yesus gitu ya. Lagi kerjain matematika soal 21 tambah 5, Tuhan Yesus di surga gitu. Nggak begitu kali. Kamu kerjain Alkitab itu 21 tambah 5, lu hitung. Lu hitung, tapi lu orang Kristen tetap gitu ya. Kamu tetap orang Kristen gitu ya. Kamu hitung dengan serius gitu, kamu kerjakan dengan serius gitu ya. Kamu kerjakan seluruh pelajaran ujian ini dengan serius gitu. Jaga hati dan pikiran kamu. Jangan apa ya, ada kepikiran tadi nyontek satu, terus jangan ada kepikiran ya udahlah ngegampangin. Itu kan bukan orang Kristen gitu ya. Orang Kristen itu adalah orang-orang yang harusnya gitu ya, ya ini punya preparation gitu ya. Kalian ujian ya harus siapin gitu. Terus jangan ayat 6 ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Ya jangan khawatir, ujian matematika oke, susah misalnya gitu ya. Saya paling gak bisa Pak matematika meskipun saya Cina gitu ya. Katanya orang Cina jago matematika, tapi saya enggak. Mungkin saya Cina palsu gitu. Mungkin. Ya gak apa-apa gitu. Jangan khawatir gitu ya. Kamu udah belajar belum? Udah belajar. Ya nyatakan dalam doa. Nanti doa, Tuhan semoga yang saya pelajarin keluar. Soalnya kan gini ya, ujian itu nggak menyatakan, kalaupun jikalau seandainya nilai kamu 180 gitu ya. Udah bonusnya tinggi banget tuh 80 karena kamu misalnya tercepat, terhebat gitu ya. Itu nggak menyatakan kamu pinter. Itu menyatakan apa? Menyatakan kamu ujiannya yang kamu pelajari di rumah, yang kamu pelajari keluar di ujian pas gitu loh. Terus yang dapat 50 gimana? Itu belum tentu menyatakan kamu bodoh, belum tentu menyatakan kamu malas. Ya bisa aja sih karena malas dapat 50, bisa aja karena malas. Tapi bisa juga karena ini yang kamu pelajari ternyata nggak keluar di ujian. Ya kan? Bisa aja dong, guru. Kalian dikasih kisi-kisi kan matematika kan? Kisi-kisi apa soalnya? Kisi-kisi kan, kalau filsafat kan Bapak kasih soalnya langsung, Bapak kasih soalnya tapi dia nggak boleh catat, Bapak kasih soal, tapi itu pun mereka jawabnya pasti susah karena analisa bukan hafalan, bukan kayak kelas 7 kalian Sokrates siapa, Sokrates tinggal di mana, bukan begitu. Ini filsafat mengenai apa, analisa. Nah, ada kisi-kisi kan kalian menebak ya menebak kira-kira gitu, kira-kira yang akan keluar ini ternyata bukan gitu ya. Ya udah, dapat nilai jelek gak tentu kalian bodoh juga gitu ya. Bisa jadi menyatakan bahwa ini kalian malas gitu ya. Ya udah, kalian malas ya pelajari lagi berikutnya gitu ya. Tapi khawatir dalam arti aduh gimana nih itu nggak akan mengubah apapun ya. Yang mengubah adalah apa? Doa ya. Kalian berdoa minta ketenangan hati. Ya Tuhan tolong ya ampunilah, belajar kemarin agak kurang, kemarin mungkin ada yang ulang tahun gitu ya, nenek ulang tahun jadi saya makan gitu ya, belajarnya kurang gitu ya. Ya siapa tahu, semoga yang di kelas waktu itu saya pelajari dengan sungguh-sungguh gitu ya. Ngomong-ngomong by the way ya, ujian itu kan kalian sebenarnya nggak tahu kalian tuh kayak gimana ya. Waktu bapak itu waktu ujian hampir setiap ujian nggak pernah belajar karena bapak pikir
Kalau gua nggak bisa, kalau gini, gua pikir gini. Tapi bapak serius waktu di kelas serius gitu. Tapi pas ujian adalah waktunya main game gitu ya, waktunya main PS waktu itu, waktu zaman bapak. Kenapa? Tapi bapak buktiin gitu bisa gitu. Kenapa? Karena yang diujiin oleh guru ini adalah yang udah di kelas semua sebenarnya, bener sih? Atau ada guru yang tiba-tiba kasih soal dari anta beranta gitu ya? Nggak ada gitu. Sebenarnya nggak pernah ada di kelas. Tapi tiba-tiba muncul, hampir nggak ada ya. Soalnya ada di kelas semua sebenarnya. Soalnya di kelas semua kalian sebenarnya kalau udah ngerti di kelas ya tinggal pelajarin, tinggal ingat, ya tinggal kerjain gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Yang perlu berdoa gitu ya. Sekarang mau berdoa, kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa berdoa. Atau kalian nggak peduli gitu ya. Ini nggak peduli lebih parah lagi gitu ya daripada tidak khawatir. Lebih baik khawatir gitu daripada tidak peduli sama sekali. Kalau tidak peduli sama sekali sudah susah ditolong ya. Nah, panggilan orang Kristen kedua itu bukan khawatir ya, tapi mengucap syukur, berdoa. Itu panggilan orang Kristen yang mulia gitu ya. Panggilan orang Kristen pertama tadi adalah memelihara hati, pikiran dalam Kristus Yesus. Tapi maksudnya bukan tadi kalian dikit-dikit pikirin surga, dikit-dikit pikirin Alkitab, bukan. Tapi kalian jadi orang Kristen, tetap jadi manusia biasa. Orang lihat kalian seperti manusia biasa, mengerjakan matematika seperti manusia biasa. Tapi apa? Kalian jaga hati dan pikiran kalian. Jangan nyontek, jangan ada pikiran yang negatif lah intinya ya. Terus kedua, panggilan hidup orang Kristen apa? Jangan khawatir gitu. Panggilan hidup orang Kristen apa? Berdoa, nyatakan keinginan, permohonan, ucapan syukur, bersyukur. Ini ada panggilan orang Kristen yang mulia juga ya. Ada beda ya kamu masuk kelas gitu ya, atau kamu masuk mau ujian dengan segala kekhawatiran kamu yang kamu bawa dari rumah gitu ya. Sama kamu masuk kelas, kamu mengucap syukur gitu ya. Puji Tuhan hari ini bisa ujian matematika nggak sakit gitu ya. Bapak baru berapa hari ini sakit ya. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Bapak udah lumayan aktivitas. Tapi Rabu, Kamis, Jumat itu Bapak di tempat tidur. Bener-bener nggak bisa. Ya paling ke toilet doang keluar, udah bener-bener mau keluar beli makan pun nggak bisa. Paling ya akhirnya Gojek ya, GoFood gitu ya. Terus udah diambilin istri Bapak udah. Bener-bener apa ya? Rasanya sakit itu sangat gak enak ya. Kalau netizen di TikTok bilang orang sehat itu banyak maunya ya. Kamu masih sehat, kamu masih banyak maunya. Banyak ini, mau ini, mau itu. Mau nanti pulang makan es krim lah, apalah, misue lah, apalah, misu lah, apa. Es krim apa, awel lah, dan seterusnya gitu ya. Mau banyak hal deh. Tapi kalau orang sakit ya, orang sakit maunya cuma satu. Apa tuh enggak? Ya sehat itu doang, sehat. Nah, ketika dia sehat dia sadar gitu ya bahwa ya ini gitu ya, ucapan syukur gitu ya bahwa ya masih bisa sehat, masih bisa sekarang kerjain matematika, masih bisa nanti ujian, masih bisa kalau Bapak masih bisa bawain renungan, ya puji Tuhan gitu ya, sehat gitu. Nah, ini panggilan orang Kristen untuk mengucap syukur, untuk memahami hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus. Terakhir panggilan orang Kristen adalah ini ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yaitu apa? Ini nih, kebaikan hatinya diketahui semua orang. Ini juga adalah panggilan orang Kristen ya. Jadi selain mengerjakan matematika ya, ada panggilan orang Kristen yang lain gitu ya. Tapi bukan secara aneh gitu ya, tapi secara manusia. Tetap kalian jadi manusia, tetap bukan jadi malaikat, bukan jadi apa ya, pendoa syafaat di surga, bukan gitu ya, tapi jadi manusia yang kebaikan hatinya bisa diketahui semua orang gitu ya. Oh, dia orang Kristen gitu ya. Bukan oh pantesan orang Kristen gitu. Beda ya, nadanya beda ya. Oh, dia orang Kristen. Itu berarti oh, ini orang punya kebaikan. Oh, ternyata dia orang Kristen. Sama nadanya gini. Oh, pantesan orang Kristen. Itu jangan sampai orang kayak gitu. Oh, pantesan orang Kristen. Berarti dia udah kayak anggap, ya iya orang Kristen memang begini. Ya inilah orang Kristen. Pasti ngeselin. Orang Kristen pasti tukang bikin onar. Orang Kristen pasti apa? Diam-diam nyuri barang orang misalnya, nggak tahu lah kayak gimana. Orang Kristen apa yang nggak jelas lah pokoknya orang Kristen gitu. Pantesan dia orang Kristen gitu ya. Itu beda ya. Akhirnya kita bisa tahu panggilan kita ya. Ini hal-hal yang mulia ya, hal-hal yang kita perlu pikirkan juga dalam hidup ini selain ujian matematika ini ya. Tapi habis ini silakan pikirkan ujian matematika dulu.
bekerjalah dengan menjaga hati dan pikiran, jangan sungut-sungut, jangan khawatir, berdoa kalau nggak bisa ya berdoa, minta belas kasihan Tuhan ya ini nggak bisa, coba ingat-ingat waktu di kelas gimana gitu ya, tetap mengucap syukur dan seterusnya. Tapi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, jangan ditafsir sebagai memberikan contekan ya, enggak ya. Memberikan contekan itu enggak membuat kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu membuat kamu diketahui bahwa kamu sedang memberikan contekan, bukan kebaikan hati ya sama sekali. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami telah memikirkan apa yang mulia, apa yang Kau berikan bagi kami semua tempat ini, untuk kami pikirkan, untuk kami hidupi, untuk kami jalani. Tuhan, sebentar anak-anak mau ujian matematika, satu panggilan yang mulia juga. Mereka mengerjakan tanggung jawab mereka mengerjakan apa yang mereka harus lakukan. Tuhan yang tolong mereka, untuk mereka menjaga hati dan pikiran mereka, untuk mereka tidak berputus asa, tidak berkeluh kesah, tidak khawatir, tapi mereka bisa menyatakan semuanya dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus, amin. Oke, ada jeda 10 menit ya, bener gak? Apa 5 menit? Silakan kalau mau ke toilet ya.